Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah Jumat siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam agama Islam semuanya diatur, mulai dari masuk WC sampai masuk istana semuanya diatur. Bahkan dalam sebuah riwayat, orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan lebih hina, lebih jijik dari seekor bangkai. Dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah mengabarkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar, banyak orang mengurumuni beliau. Kemudian dalam sebuah perjalanan menuju pasar, melewati sebuah pasar, Rasulullah ketemu dengan bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Kemudian Rasulullah memegang anak kambing tersebut, lalu berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar tersebut, siapa di antara kalian yang ingin memiliki anak bangkai kambing yang cacat telinganya ini dengan harga 1 dirham? Mereka pun menjawab, para sahabat pun menjawab, tidak mau wahai Rasulullah, walaupun dengan harga murah
kami tidak mau anak kambing, anak bangkai tersebut. Kemudian Rasulullah menawarkan lagi, mengulangi lagi pertanyaannya. Siapa di antara kalian yang ingin memiliki anak kambing bangkai yang cacat telinganya tersebut? Para sahabat pun menjawab, tidak mau wahai Rasulullah. Walaupun dia hidup akan tetapi cacat telinganya, apalagi sudah menjadi bangkai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sebuah nasihat. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina, lebih rendah dibandingkan bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Jadi kata beliau, sesungguhnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina, lebih rendah dibandingkan dengan bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Kisah ini dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah memegang pundak Abdullah bin Umar, lalu memberi nasihat lagi. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Jika kau berada pada pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Jika kau berada pada sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Gunakanlah waktu semaksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri sempurnanya iman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian Rasulullah melanjutkan nasihatnya. Ketika engkau jagalah dirimu. Ketika engkau sehat, jangan sampai engkau sakit. Jagalah hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi ketika engkau sehat, gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kamu masih hidup, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Al-Bukhari. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan agama hidup menjadi tahu tujuan hidup kita. Bahkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-A'raf 179, selaras dengan kisah ini jamaah sekalian. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan mendengarkan ayat suci Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina lagi, lebih jijik lagi. Mereka orang-orang yang lengah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 64 juga mengabarkan kepada kita
wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan dunia hanya lahu wa la'ib, sendah gurau dan permainan. Kehidupan akhir adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak pernah melarang kita mengejar dunia. Kejarlah dunia. Kejarlah dunia tinggi-tinggi. Tetapi sifat manusia ketika sudah menikmati kelezatan dunia, ketika sudah mengejar dunia, lupa zuhur, lupa asar, lupa maghrib, lupa isya, lupa subuh. Subuh kesiangan dak subuh, masjid sepi, keasikan dunia, kelezatan dunia. Maka kata para ulama, untuk mengikis kelezatan-kelezatan dunia, lihat saudara-saudara kita mati mendadak. Kawan-kawan kerja kita mati mendadak. Pagi lagi ngopi, siang kecelakaan, meninggal dunia. Paginya lagi bagus, malamnya lagi bagus, nyebutkan istrinya, "Mi, aku sakit perut, kepening kepala." Jam 12 malam meninggal dunia. Sahabat kita, tetangga kita, abang kita mati mendadak. Maka kata para ulama, ingatkan umat dengan kemautan, dengan kematian. Itulah yang akan menyadarkan manusia kelezatan-kelezatan dunia yang begitu mengakar dalam jiwa kita. Berapa bulan yang lalu jamaah sekalian, kami kehilangan sahabat yang tercinta, yang akhlaknya mulia, yang luar biasa. Hendra Aprilianto, orang soleh, menjaga lisannya. Paginya bagus ngopi dengan sahabat-sahabatnya. Anaknya masih kecil-kecil. Tetapi ketika ajal sudah datang, tidak dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Sahabat kami Dodot, orang Kerga Usang, anaknya masih kecil, masih sekolah. Jam 10:30 berkata kepada istrinya, "Aku pusing wahai istriku." Dibawa ke rumah sakit, langsung meninggal dunia. Inilah kejadian-kejadian di sekitar kita, menjadikan muhasabah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia terkadang jamaah sekalian, ketika sudah mengejar dunia, manusia tidak pernah puas dengan dunia. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Ingin diberi gunung emas yang kedua, ingin yang ketiga. Dia akan puas ketika alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melahirkan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur baru akan puas dengan dunia. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melahirkan kamu, kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur baru akan puas dengan dunia. Betapa banyak, betapa sering kita jamaah sekalian melakukan sebuah kesombongan, ujub dalam hati kita. Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Pura-pura tuli. Nanti ya Allah, hamba lagi rapat ini ya Allah, hamba lagi bekerja ya Allah. Bukankah khatib sering sampaikan, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, menghabiskan 50 menit, masih tersisa 23 jam 10 menit. Apakah pantas ketika Allah memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah,
ketika kau penuhi panggilan azan berkumandang, hayya 'alal falah, kau akan mendapatkan kemenangan, kau akan mendapatkan kesuksesan. Standar kebahagiaan, standar kesuksesan bukan diukur dengan banyaknya harta. Kalau ukuran kesuksesan, ukuran kebahagiaan diukur dengan harta, maka Qarun paling bahagia, Qarun paling sukses hidupnya. Tetapi ukuran kesuksesan, ukuran ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa. Dan juga Allah tidak menyebutkan ukuran kebahagiaan, kesuksesan dengan jabatan. Kalau ukuran kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan dengan jabatan, Namrud dan Fir'aun paling sukses hidupnya, paling bahagia hidupnya. Tetapi Fir'aun, Namrud, Qarun laknatullah, Allah laknat karena sombong. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kebahagiaan, kesuksesan ketika kita dekat dengan yang menciptakan kebahagiaan. Apakah mungkin sang hamba bisa bahagia hidupnya, akan tetapi jauh dari yang menciptakan kebahagiaan? Mustahil akan mendapatkan kebahagiaan, mustahil akan mendapatkan ketenangan. Kebahagiaan akan didapatkan ketika dekat dengan yang menciptakan kebahagiaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita ketahui bersama, hidup di dunia ini sementara. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, umur manusia antara 60 sampai 70 lebih dari itu. Karena kita ketahui bersama, syarat mati tidak harus sakit. Banyak segar bugar olahragawan rutin minum madu, rutin minum sari kurma, ada dokter pribadi, check up terus. Ketika ajal sudah datang, mati. Syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi dalam kandungan mati. Oleh karena itu kejadian sekitar kita, abang kita, tetangga kita, saudara kita yang mati mendadak menjadi muhasabah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.